Ada satu keputusan yang jika terlewat dampaknya tidak hanya soal uang, tetapi menyangkut ketenangan hidup para pensiunan. Banyak yang mengira semuanya sudah aman, padahal ada aturan baru, jadwal baru, dan mekanisme baru yang jika tidak dipahami dengan benar bisa membuat hak tertunda tanpa disadari. Beberapa pensiunan sudah menerima notifikasi, sebagian lain belum. Ada yang melihat saldo bertambah, ada pula yang masih kosong. Pertanyaannya sederhana, namun menentukan apakah Anda sudah masuk daftar tahap pencairan atau justru masih menunggu verifikasi yang belum selesai. Di balik kabar pencairan rapel dan kenaikan gaji pensiun, ada sistem baru yang tidak semua orang pahami. Dana memang disiapkan, keputusan resmi memang sudah ditetapkan, tetapi pencairan tidak berjalan otomatis tanpa syarat. Data, golongan, masa kerja, dan status administrasi menjadi penentu utama. Satu kesalahan kecil bisa membuat pencairan bergeser ke tahap berikutnya. Banyak yang tidak menyadari bahwa perbedaan waktu masuk dana bukan karena diabaikan, melainkan karena urutan batch yang ketat. Lebih dari itu, beredar pula informasi tidak resmi yang menyesatkan. Ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini, menghubungi pensiunan, meminta data, bahkan menjanjikan percepatan pencairan. Jika salah langkah, bukan hanya dana tertunda, tetapi keamanan rekening bisa terancam. Inilah sebabnya setiap pensiunan perlu memahami secara utuh apa yang sebenarnya diputuskan, bagaimana mekanismenya, dan apa yang harus dilakukan agar hak tidak terganggu. Dokumen resmi sudah dirilis, jadwal sudah ditetapkan, sistem baru sudah dijalankan, semua mengarah pada satu tanggal penting yang menjadi acuan nasional. Namun sebelum sampai ke sana, ada tahapan, ada aturan, dan ada penjelasan yang wajib dipahami dengan tenang dan cermat. Penjelasan lengkap inilah yang akan diuraikan secara menyeluruh agar tidak ada satuun pensiunan yang merasa tertinggal atau dirugikan. Laporan berikut menyajikan gambaran utuh mengenai keputusan resmi PT Taspen terkait pencairan rapel dan penyesuaian kenaikan gaji pensiun tahun 2025. Informasi ini disusun berdasarkan keterangan lembaga berwenang dan ditujukan khusus bagi para purna bakti aparatur sipil negara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Sejak pengumuman tersebut disampaikan, perhatian para pensiunan kembali tertuju pada satu hal yang sama. Percakapan antar rekan seangkatan kembali hidup. Keluarga ikut membahasnya dan banyak yang mulai mencermati rekening masing-masing. Bukan karena rumor, melainkan karena kali ini informasi datang dari sumber resmi dan disertai penjelasan terperinci. PT Taspen menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan hasil perencanaan matang yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Seluruh proses disiapkan secara terstruktur agar dapat berjalan aman, akurat, dan berkelanjutan. Penyesuaian gaji pensiun dan pembayaran rapel tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan melalui tahapan yang telah diuji sistemnya. Seluruh pengumuman, target pelaksanaan, dan acuan waktu diselaraskan pada satu tanggal resmi, yaitu 20 Januari 2026. Tanggal ini menjadi titik awal implementasi kebijakan secara nasional dan menjadi referensi utama bagi seluruh sistem pembayaran pensiun. Dengan adanya satu acuan waktu yang jelas, Taspen berharap tidak terjadi perbedaan pemahaman di lapangan. Pencairan rapel dan penyesuaian gaji pensiun tidak dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Pembayaran dibagi ke dalam beberapa tahap berdasarkan golongan, masa kerja, jenis pensiun, serta wilayah domisili. Kebijakan ini diambil bukan karena keterbatasan anggaran, melainkan demi menjaga ketelitian dan keamanan sistem. Dengan jumlah penerima yang sangat besar, ketepatan data menjadi prioritas utama. Sebagian pensiunan akan menerima dana lebih awal sesuai dengan urutan batch wilayahnya, sementara sebagian lainnya menyusul pada tahap berikutnya. Taspen menegaskan bahwa perbedaan waktu pencairan sama sekali tidak mengurangi hak. Seluruh dana rapel dan penyesuaian gaji tetap dibayarkan penuh sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain rapel, perhatian besar tertuju pada kebijakan kenaikan gaji pensiun tahun 2025. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menjaga daya beli para pensiunan. Dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, dan transportasi dirasakan cukup signifikan. Sementara, gaji pensiun relatif tidak berubah. Oleh karena itu, penyesuaian gaji pensiun ini bukan sekadar tambahan pendapatan, melainkan bagian dari perlindungan sosial negara kepada para purna bakti. Kebijakan ini merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian panjang yang telah diberikan selama bertahun-tahun dalam menjalankan tugas negara. Taspen mengonfirmasi bahwa penyesuaian gaji pensiun tahun 2025 mengacu pada kebijakan kenaikan gaji ASN aktif dengan rata-rata sekitar 8%. Namun besaran kenaikan disesuaikan per golongan. Golongan yang lebih rendah mendapatkan persentase kenaikan lebih besar agar dampaknya lebih terasa. Sementara golongan lebih tinggi tetap menerima penyesuaian secara proporsional. Jika digabungkan antara rapel yang dibayarkan sekaligus dan kenaikan gaji bulanan setelahnya, total tambahan yang diterima para pensiunan menjadi cukup berarti. Rapel mencakup penyesuaian beberapa bulan sebelumnya, sehingga nominal yang diterima setiap pensiunan berbeda-beda, tergantung golongan, masa kerja, dan lamanya penundaan penyesuaian. Taspen memastikan bahwa seluruh pembayaran dilakukan secara non-tunai dan langsung ditransfer ke rekening pensiunan. Tidak ada kewajiban datang ke kantor Taspen, tidak ada pungutan biaya, dan tidak ada potongan di luar ketentuan. Seluruh proses dilakukan melalui sistem perbankan nasional yang telah terintegrasi. Terkait sinkronisasi data, Taspen menjelaskan bahwa pembayaran didasarkan pada data resmi dari Badan Kepegawaian Negara serta instansi TNI dan Polri. Apabila terdapat perbedaan data atau kebutuhan pembaruan seperti perubahan rekening, alamat, atau data ahli waris, pencairan dapat mengalami penyesuaian waktu. Namun, hak pensiunan tetap terjamin dan akan dibayarkan setelah verifikasi selesai. Taspen juga mengingatkan agar para pensiunan waspada terhadap penipuan. Pihak Taspen tidak pernah meminta kode OTP, data pribadi sensitif, atau biaya administrasi. Informasi resmi hanya disampaikan melalui situs Taspen, aplikasi Taspen Mobile, dan notifikasi bank penyalur. Setiap permintaan di luar itu patut dicurigai. Sebagai bagian dari pembaruan sistem, Taspen memperkenalkan Smart Distribution. Melalui sistem ini, pencairan rapel dapat dilakukan dalam 2 tahap. Sebagian dana disalurkan lebih awal agar manfaatnya dapat segera dirasakan sementara sisanya menyusul. Setelah proses verifikasi akhir, sistem ini dirancang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional mengingat besarnya dana yang disalurkan. Dengan sistem tersebut, sebagian pensiunan mungkin melihat saldo yang masuk belum sepenuhnya sesuai total rapel. Taspen menegaskan bahwa hal ini bukan potongan, melainkan pembagian tahap pencairan. Seluruh sisa dana akan dibayarkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan acuan tanggal 20 Januari 2026. Untuk meningkatkan transparansi, Taspen memperkuat fitur pelacakan pembayaran di aplikasi Taspen Mobile. Melalui aplikasi ini, pensiunan dapat memantau status pembayaran secara langsung tanpa perlu menunggu informasi dari pihak lain atau mendatangi kantor cabang. Taspen juga melakukan pembaruan data secara menyeluruh guna memastikan tidak ada kesalahan dalam proses pencairan. Beberapa pensiunan mungkin diminta memperbarui data rekening, alamat, atau ahli waris. Seluruh proses ini bersifat resmi, gratis, dan dilakukan demi kelancaran layanan jangka panjang. Dalam konferensi pers yang digelar, Taspen menghadirkan perwakilan pensiunan dari berbagai latar belakang sebagai simbol penghargaan. Banyak dari mereka menyampaikan rasa syukur dan kelegaan karena akhirnya mendapatkan kepastian setelah penantian panjang. Taspen menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi besar layanan pensiun. Digitalisasi terus diperkuat agar layanan menjadi lebih mudah diakses, aman, dan transparan. Penyesuaian gaji dan pembayaran rapel menjadi salah satu langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan pensiunan. Dampak pencairan dana pensiun dan rapel juga dirasakan oleh perekonomian daerah. Aktivitas pasar, toko,
apotek, dan pelaku usaha kecil biasanya meningkat ketika dana pensiun cair, sehingga memberikan stimulus ekonomi yang langsung terasa di tingkat lokal. Untuk memastikan kelancaran, Taspen mengimbau para pensiunan memastikan rekening aktif, memeriksa data pribadi, dan mengikuti informasi resmi. Jika data telah sesuai, dana akan masuk otomatis sesuai jadwal batch wilayah masing-masing. Taspen juga menyampaikan rencana jangka menengah terkait pengembangan manfaat tambahan bagi pensiunan, termasuk wacana insentif tahunan. Apabila kondisi anggaran memungkinkan, seluruh rencana tersebut akan diumumkan secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi pensiunan yang belum terbiasa dengan teknologi digital, Taspen membentuk tim pendamping digital untuk membantu penggunaan aplikasi dan pembaruan data. Pendampingan ini bertujuan agar seluruh pensiunan dapat mengakses layanan tanpa kesulitan. Keseluruhan kebijakan ini menunjukkan komitmen kuat negara dalam menjaga kesejahteraan para purna bakti. Jadwal telah ditetapkan, mekanisme telah disiapkan, dan seluruh pelaksanaan mengacu pada tanggal 20 Januari 2026. Dengan pemahaman yang tepat dan kewaspadaan terhadap informasi tidak resmi, para pensiunan diharapkan dapat menerima haknya dengan aman dan tenang. Ya.